Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh berserah di dalam kekuatan Tuhan. Kami percaya janji-Mu dan biarlah hari ini kami boleh merenungkan kembali janji-Mu itu. Dan biarlah di dalam firman-Mu ini kami sekali lagi dikuatkan, dipulihkan, disegarkan, dan juga kami dituntut untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati waktu ini ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami semua hamba-hamba-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Selamat pagi, shalom. Ya, kita bersyukur kita memasuki hari Minggu ini, satu minggu setelah Minggu Paskah. Di minggu lalu kita bersama-sama merayakannya. Nah, saudara, kita akan bersama membuka dua bagian firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama dari Mazmur 133. Nanti yang kedua dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Mazmur 133 kita baca seluruh ayatnya. Saudara, saya akan bacakan bagi setiap kita ayat 1 sampai yang ketiga dari Mazmur 133. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kemudian bagian yang kedua, saudara, kita membaca Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 32 sampai 37. Kita baca bergantian, bertanggapan. Saya membaca ayat yang ke-32, saudara sekalian ayat yang ke-33, seterusnya sampai ayat yang ke-37. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 32 sampai 37, kita baca bergantian. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ya, demikian jauh bacaan firman Tuhan, berbagi kita membaca, mendengar, serta merenungkannya. Nah, salah satu hal yang dihantam cukup keras di dalam masa pandemi ini, khususnya dalam konteks gereja, adalah persekutuan gereja. Apa yang dahulu kita anggap erat, apa yang dahulu kita anggap dekat, apa yang dahulu sepertinya tidak ada jarak, tetapi rupanya Tuhan izinkan kita akhirnya berjarak. Dan ini menjadi satu hal yang cukup untuk kita renungkan bersama-sama melewati masa ini, bahkan church after pandemic, gereja setelah pandemi seperti apa. Dan sudah seharusnya kita juga melihat bagian firman Tuhan ini sebagai sebuah perenungan bagi setiap kita, seharusnya bagaimana kita menjaga, memelihara persekutuan di tengah-tengah gereja Tuhan. Apapun kondisi yang terjadi sebetulnya, saudara, harusnya kita bisa menjadi gereja yang sungguh-sungguh rukun dan bersekutu. Akan menjadi sebuah batu sandungan yang hebat, saudara, ketika justru di masa-masa yang seperti ini justru gereja Tuhan itu mengalami ribut, mengalami pecah, mengalami berantem, konflik, dan lain sebagainya, yang membuat pada akhirnya justru gereja itu sendiri rusak dan nama Tuhan dipermalukan. Nah, saudara, oleh karena itu saya mengajak setiap kita melihat bagian firman Tuhan ini baik di Mazmur maupun di Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Nah, saudara, ada sesuatu yang menarik sudah dicatat di dalam Mazmur 133 ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Nah, saudara, di bagian yang pertama ini pemazmur ingin katakan kepada setiap kita, apa kesatuan itu? Saudara? Apa yang namanya kesatuan itu? Apa yang namanya rukun itu? Apa yang namanya dwelling together itu? Bersama-sama hidup
hidup bersama itu seperti apa? Nah, saudara, di dalam ayat yang pertama ini, saudara, kita melihat bagaimana pemazmur memuji dengan luar biasa, sungguh alangkah indahnya, sungguh alangkah baiknya. Ya dulu kita kan sering nyanyi, saudara, mungkin di sini juga sama-sama ya. Sungguh alangkah baiknya, sambil kita pakai gerakan bila saudara semua hidup terus lihat senyum kanan kiri, kan enak. Nah sekarang agak susah, saudara. Walaupun kita udah datang ke tempat ini, kita nyanyi sungguh alangkah baiknya, senyum nggak terlalu kelihatan, walaupun kita bisa lihat matanya gitu ya. Kalau senyum kan matanya agak sedikit begini. Kalau yang sudah sangat sipit seperti istri saya, begitu senyum hilang satu garis, nah gitu saudara ya. Seperti ada jarak di dalam persekutuan kita. Tetapi ada satu kebenaran yang firman Tuhan katakan, kalau kamu rukun, maka itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Saudara, kata sungguh di sini sebetulnya lebih tepat diterjemahkan behold atau lihatlah. Seolah-olah pemazmur Daud ingin berkata, lihat, kalau kamu satu, kalau kamu rukun, maka itu sangat baik dan sangat indah. Nah, saudara, mari kita lihat ke dalam gereja kita. Apakah kita serukun atau sesatu itu? Sehingga ketika ada orang yang berkata, lihatlah kami semua adalah umat yang hidup di dalam kesatuan yang rukun. Ataukah, saudara, orang berhati-hati masuk kepada kumpulan kita karena kita tahu mungkin ada orang-orang yang bisa membahayakan hidup kita. Pemazmur katakan, kalau kita hidup dalam kesatuan yang rukun, maka itu sangat indah, sangat baik. Itulah kesatuan, saudara. Dan mazmur ini dinyanyikan ketika orang-orang Israel itu berjalan ziarah ke Sion. Seperti satu rombongan yang begitu besar yang sedang berjalan. Saudara, kalau lihat rombongan sekarang agak susah ya, saudara ya. Lihat rombongan atau kerumunan itu agak susah karena pandemi. Nah, saudara, kalau kita lihat satu rombongan, satu kumpulan yang besar berjalan, apa yang ada di kepala kita? Pemazmur katakan kalau mereka berjalan dengan kerukunan, mereka berjalan dengan kesatuan, ada kebahagiaan di dalamnya, maka itu adalah sebuah keindahan. Saya menarik sekali ya, ketika pandemi begini kan sepak bola itu sudah mulai jalan, tapi tidak ada penonton. Ya. Jadi itu kayak kalau tidak ada penonton, nonton bola itu ya saudara, kayaknya tuh sepi sekali gitu ya. Walaupun mau dikasih efek suara, wah, nendang nggak gol, wah gitu ya. Terus ada misalkan di bangkunya tuh ada kayak kayak orang-orangan begitu, saudara, tetap rasanya beda sekali. Nah, saudara, ada satu euforia yang besar sekali kita tahu sama-sama ketika ada kerumunan yang ada kita lihat. Tapi pertanyaannya, kumpulan yang seperti apa yang kita sedang pertontonkan kepada dunia? Kumpulan yang merupakan satu bentuk sukacita karena kita hidup rukun sehingga orang bisa lihat, wow, indah ya, wow, bagus ya. Atau satu kumpulan seperti orang-orang yang sedang berduka, sudah berjalan tanpa arah, nggak jelas. Atau mungkin kumpulan yang sedang saling marah-marahan satu dengan yang lainnya, sehingga yang dipancarkan itu seperti hanya emosi yang begitu luar biasa hebat, sehingga orang menjadi takut. Kita kumpulan yang apa? Yang bisa Tuhan katakan, oh iya betul, GKI Pontianak adalah kumpulan yang memang masih kecil, tetapi kami melihat ada sebuah keindahan di situ, ada sebuah kebaikan di situ. Kenapa? Sebab orang-orang di dalamnya hidup dengan rukun. Nah, saudara, menarik ya, di Indonesia itu namanya itu RT sama RW. RT kepanjangannya apa, saudara? Rukun tetangga. RW kepanjangannya apa? Rukun warga. Pakai kata rukun, saudara. Kalau kita hidup di satu RT, berarti kita pengennya itu apa? Waktu kita bertetangga ya. Ya pasti rukun lah ya. Tapi sudah bayangin ya, kalau misalkan satu kompleks atau satu tempat begitu, satu RT ada 25 kakak begitu, atau rumah. Wah, terus kita mau lomba 17-an. Terus namanya satu RT kan, wah kita usaha begitu ya. Terus akhirnya
karena satu dan lain hal, ada satu tetangga dan tetangga lain itu ribut. Wah, ribut, wah kamu gimana nih, salah nih, wah enggak, ini yang benar begini. Wah, ribut. Tetangga yang lain, wah enggak, jadi ngepro-ngeproan begitu. Terus Pak RT-nya datang. Yang diharapkan apa? Damai kan? Namanya juga Pak Rukun Tetangga, ketua Rukun Tetangga. Waktu dia datang dia harusnya, sudah Bu, sudah Kong, ya sudah ya, enggak usah begitu lagi. Tapi ketika datang, iya, sikat, wah masuk, tikung satu, waduh saudara, apa jadinya? Ketika ada seorang yang mau pindah rumah, masuk ke RT itu, terus yang dia dengar begini, hati-hati loh, Pak RT-nya wasit. Wasit apa maksudnya? Profesinya wasit sepak bola? Bukan. Wasit kalau orang berantem, makin seru berantemnya. Dan di RT ini apa? Orang-orangnya suka berantem. Sudah, siapa yang mau tinggal di tempat seperti itu? Tidak ada. Anak-anak saja tahu, sudah. Kalau papa mamanya itu, tiap malam adu mulut. Bukan adu mulut yang begini ya. Nah, bukan yang begitu, sudah. Tetapi benar-benar adu mulut tuh, sampai masuk mic saya ya. Adu mulut yang wah, saya yakin, saya bisa pastikan sudah, anak di rumah itu akan merasa sangat-sangat tidak betah. Dia akan memilih untuk keluar dari rumah. Apa yang ada di gereja kita? Kerukunan yang seperti apa? Apakah bisa dikatakan sungguh alangkah baik dan indah? So, gambarnya seperti apa sih? Gambarnya seperti yang pemazmur katakan di Mazmur 2 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Kerukunan yang seperti apa? Digambarkan seperti minyak yang baik, bukan hanya minyak, saudara. Minyak yang baik yang meleleh, saudara. Kalau orang diurapi, imam diurapi di zaman Harun ataupun nabi mengurapi raja, saudara, maka minyak itu akan dituang dari atas kepala. Dan minyak yang baik kalau dituangnya itu sampai dicurahkannya sampai banyak itu meleleh ke bawah, membasahi, seperti gambaran bahwa berkat Tuhan atas orang-orang yang rukun itu dari atas turun ke bawah. Bukan cuma minyak yang baik, sudah dikatakan seperti embun Gunung Hermon. Gunung Hermon posisinya di utara, sampai dikatakan embunnya itu sampai ke Bukit Sion di selatan. Ada satu embun yang tebal sekali yang membuat itu tuh bisa sampai ke selatan. Dan Sion adalah bukit Allah, gunungnya Allah. Dan orang-orang Israel pada waktu itu sedang berziarah, berjalan menuju Bukit Sion, menuju ke Yerusalem, menuju ke Bait Allah. Di sanalah berkat Tuhan itu dicurahkan. Nah, sudah ada satu gambaran yang sangat luar biasa yang sampai dicurahkan berlimpah-limpah bagi umat yang apa? Bagi umat yang hidupnya itu rukun di dalam satu persekutuan. Gambaran yang begitu indah seperti pengurapan minyak di atas kepala sampai turun ke bawah, ataupun embun yang begitu tebal, bukan kabut asap ya saudara, embun ya, yang begitu tebal sampai ke selatan. Itulah berkat Tuhan bagi umatnya yang memelihara kesatuan, memelihara kerukunan, memelihara persekutuan. Nah, sudah salah satu hal yang menurut saya paling sulit untuk dijaga di dalam pernikahan juga sama, bukan? Kesatuan. Suami istri, orang tua anak. Kenapa? Karena kita tahu kita itu berbeda. Karena kita tahu kita punya kepala untuk berpikir, hati untuk merasa, untuk menimbang. Tapi justru disitulah Tuhan taruh kita, bukan? Supaya apa? Kita mengusahakan, mengejar yang namanya kerukunan, kesatuan, persekutuan itu. Jika kalau kita ibarat saudara satu kumpulan yang besar, kita seperti orang-orang yang berziarah di Mazmur 133 ini. Waktu engkau dan saya berjalan untuk menuju kepada Bait Allah, maka ada satu sukacita, masing-masing keluarga membawa sukacita karena mereka rukun, keluarga yang lain membawa sukacita karena mereka hidup rukun, keluarga yang lain juga sama. Waktu ketemu di gereja, waktu ketemu kita menyembah Tuhan,
Maka yang terjadi adalah satu pemandangan yang indah, suasana yang indah, yang baik. Tapi bayangin, saudara, ketika kita mau datang beribadah, ibarat orang Israel mau datang ke Bukit Sion, ke Yerusalem pada waktu itu. Ya saudara ingat apa? Waktu datang, ketemu sama orang si A, potongan rambutnya jelek amat sih. Kok begitu ya? Warnanya nggak jelas. Padahal dalam hati kita pengen kita juga potong seperti itu, tapi suami kita nggak ngizinin, gitu. Tapi yang dilihat, loh kok begini? Nanti ketemu lagi, wah ini dulu kapan hari pernah bercanda sama saya, omongannya ngawur, melukai hati saya. Nggak diselesaikan, dipelihara. Loh yang begitu dipelihara, kerukunannya nggak diusahakan. Saya mau jadi apa kita? Justru kita tahu setiap kita itu berbeda. Dan kita punya satu potensi untuk bisa konflik. Tapi justru disitulah, saudara, kerukunan itu sangat mahal harganya. Dan disitulah engkau dan saya dipanggil untuk menjadikan komunitas ini baik dan indah. Dan itu yang kemudian dikatakan di Kisah Para Rasul 4, saudara. Itulah yang digambarkan. Jarak antara Mazmur 133 dan Kisah Para Rasul 4 itu jauh sekali. Di masa PL, satunya di masa PB, Perjanjian Baru. Tapi cara hidup jemaat pertama ini menarik perhatian orang-orang pada waktu itu karena tidak ada kumpulan yang seperti mereka. Perhatikan, saudara. Tidak ada persekutuan yang seperti mereka waktu itu. Cuman mereka satu-satunya. Kenapa saudara saya mengambil di pasal yang keempat? Pasal yang kedua kalau saudara baca Kisah Para Rasul sudah digambarkan bagaimana jemaat mula-mula itu bersekutu luar biasa. Tapi saya sengaja mengambil di pasal yang keempat, kenapa? Karena kalau saudara lihat di perikop sebelumnya, jemaat Tuhan itu bukan cuman mengalami penambahan jumlah jemaat sehingga mereka senang, mereka jaga persekutuan, bukan begitu. Akan menjadi hal yang wajar saudara ketika di Kisah Para Rasul 2, jemaat pertama itu, jemaat mula-mula itu kan terima banyak tambahan jemaat. Awalnya sekitar 70-an di pasal 1, 120-an. Terus ketika Roh Kudus turun Pentakosta, Petrus berkhotbah, langsung nambah berapa, saudara? Yang bertobat berapa? Habis Petrus berkhotbah, yang bertobat berapa? 3 orang, berapa? 3.000. Saudara bayangin tuh. Itu saya bayangin ya, kalau ada staf TU atau kita jemaat yang bagian asyir yang nyatetin, 3.000. Ditanya, siapa yang baru hari ini datang? Langsung semua 3.000 berdiri. Kan kaget. Gitu kan ngeri, saudara. Tapi kan seneng, betul gak? Nah, saudara, sehingga digambarkan di Kisah Para Rasul 2 itu gimana orang itu hidup menjadi sebuah daya tarik ketika mereka bersekutu. Dan jumlahnya sudah ribuan. Tapi kenapa kemudian saya mengambil di pasal yang keempat? Diulang lagi oleh Lukas. Karena di pasal 4 ini sudah di perikop sebelumnya, jemaat itu sudah mulai menghadapi tantangan. Pemimpin mereka, Petrus dan Yohanes, diperhadapkan kepada mahkamah agama. Bukan untuk, bravo, dapat banyak pengikut ya, luar biasa, selamat, ciamik kalian. Bukan begitu, saudara. Mereka ditanya dengan sangat detail. Mereka dilarang untuk lagi menceritakan tentang Kristus. Mereka diancam luar biasa. Tapi lihat, kerukunan mereka, persekutuan mereka tidak tergoyahkan. Meskipun tantangan di depan mata mereka dan taruhannya nyawa. Tapi apa mereka lakukan, saudara? Kisah Rasul 4 dikatakan begini, kumpulan orang percaya itu mereka sehati, sejiwa. Mereka bukan cuma orang yang lagi kayak honeymoon, sedangkan orang menikah pertama, seneng, anget-anget, deket-deket, rukun-rukun, tidak pernah ribut, bukan begitu. Sehati sejiwa itu akhirnya sepikiran, seperasaan artinya, saudara. Pikiran mereka sadar bahwa sebelumnya Petrus dan Yohanes itu diancam. Pikiran mereka tahu di depan mata mereka bisa ditangkap sewaktu-waktu. Pikiran mereka tahu mereka sedang mempertaruhkan nyawa mereka. Tapi hati mereka tidak gentar. Mereka tetap sepikiran, seperasaan, sehati, sejiwa. Mereka hidup menunjukkan persekutuan yang indah dan baik itu. Kenapa?
Karena mereka belajar memberi. Firman Tuhan di Kisah 4 tadi dikatakan begini, tidak ada satu orang pun yang kekurangan. Karena semuanya saling membagi satu dengan yang lainnya. Mereka tidak cuma senang-senang, senyum-senyum, nyanyi-nyanyi, tapi mereka mau memberikan bagian dari dirinya. Dan ketika mereka saling memberi, tidak ada satupun yang kekurangan. Tapi kadang-kala pemahaman kita apa? Waktu saya beri, saya kurang. Nah itu, saudara. Hitung-hitungan di dalam persekutuan itu bukan hitung-hitungan ekonomis. Waktu saya punya 10, saya kasih 8, saya tinggal punya 2. Itu hitung-hitungan dagang, saudara. Tapi hitung-hitungan persekutuan dalam kasih, waktu saya punya dari Tuhan. Dan saya beri buat Tuhan. Jadi saya yang memberi, saya tidak pernah kekurangan. Saya yang menerima, saya pun tidak kekurangan. Karena semuanya saling berbagi satu dengan yang lain. Nah justru disinilah saudara kesaksian itu muncul. Dan ini adalah kisah setelah kebangkitan Kristus. Setelah Kristus bangkit, mereka bukannya terus senang-senang, hura-hura, mereka merasa oke, Tuhanku bangkit lagi. Enggak. Mereka tunjukkan dalam hidup mereka bahwa bukti kebangkitan itu bukan hanya kubur kosong. Bukan hanya wanita yang menyaksikan Yesus bangkit, bukan. Tapi hidup mereka pun juga turut dibangkitkan oleh Tuhan. Setelah membagi milik, itu yang paling gampang. Tapi saya yakin dan percaya orang-orang Kisah Para Rasul juga membagi hidup mereka buat orang lain. Ada satu tokoh yang dikisahkan di dalam bacaan tadi yang kita baca. Seorang bernama Yusuf atau Barnabas. Yang dikontraskan di pasal yang kelima dengan Ananias dan Safira. Kita tahu ceritanya bukan? Barnabas itu mengambil bagiannya dia, taruh di depan kaki rasul-rasul supaya dibagikan kepada semua. Tapi Ananias Safira apa? Mereka ngakunya ngasih semua padahal mereka menahan sebagian. Akhirnya apa? Di saat itu juga Roh Kudus murka, mereka berdua mati. Dan sudah harga persekutuan itu sampai nyawa hidup seseorang. Itu kenapa Tuhan tidak ragu menyebut orang-orang yang bersekutu dalam kasih, orang-orang yang rukun, orang-orang yang memelihara kesatuan adalah orang-orang yang sungguh amat baik dan sungguh amat indah. Karena resikonya tinggi memang. Tapi ada satu berkat Tuhan yang katakan oleh Mazmur tadi, berkat itu akan hidup untuk selama-lamanya. Nah, saudara, pertanyaannya kembali, bagaimana gereja menjalani masa-masa pandemi dan bagaimana gereja kembali lagi setelah pandemi? Maka satu PR besar bagi kita sama-sama, saudara. Apakah kerukunan dan persekutuan itu akan kita terus usahakan? Misalnya tantangan kita baru pandemi, saya katakan baru bukan berarti kemudian kayaknya nggak berat lah Pak, ini gampang, enggak juga. Saudara. Tapi tantangan para murid bukan hanya pandemi, saudara. Nyawa mereka taruhkan. Tapi di situ mereka menunjukkan bahwa persaudaraan, persahabatan, keluarga Allah ini luar biasa. Kenapa? Karena dasarnya sama, Yesus Kristus. Bukan hanya kita sama-sama punya hobi yang sama. Bukan hanya kita sama-sama punya bahasa yang sama. Bukan hanya kita sama-sama dari suku yang sama. Bukan hanya kita sama-sama punya kerjaan yang sama. Bukan hanya kita sama-sama menderitanya, bukan. Tapi kita punya Kristus yang sama, yang juga mau berbagian dan memberi hidupnya. Nah inilah yang ditunjukkan oleh gereja mula-mula. Sehingga kita bisa melihat dari kerukunan umat Allah di Mazmur 133 berjalan menyusuri zaman sampai di gereja mula-mula. Persekutuan itu tetap hidup. Dan inilah panggilan kita sampai hari ini, sampai seterusnya Tuhan masih ngasih kita kesempatan. Maka jagalah persekutuan itu baik-baik. Terlepas dari kita sedang diberikan jarak oleh Tuhan. Terlepas dari kita memiliki banyak kesulitan hari ini. Ingat saudara, ini terlalu berharga untuk kau dan saya tidak rawat. Persekutuan ini, kerukunan ini terlalu berharga untuk kita tinggalkan. Oleh karena itu usahakanlah. 3 hal saya ingin mengajak kita untuk lihat.
Yang pertama, saudara, bangun connectedness, keterhubungan. Jangan cuek, tapi harus connect. Saudara, saya orang bergumul sekali, saudara, untuk bisa connect. Saya sadar bagian dari dalam diri saya itu sangat punya kecuekan yang begitu besar. Saya bisa melihat paling tidak berkaca dari anak saya. Anak saya yang kecil itu ya sangat cuek, gitu ya saudara. Dapat nilai jelek, cuek. Ada orang lewat, cuek. Dipanggil, haho. Pokoknya super cuek sampai saya tuh ngaca. Ini kayaknya saya, kayak begitu. Nah, setelah jadi gereja, terlepas dari apapun temperamenmu, apapun karaktermu, jadi gereja Tuhan harus connect. Jangan cuek. Dan usahakan itu ada dalam hidup kita. Misalkan kita mau pindah sama-sama nih di gedung baru nih. Bukan berarti kemudian kalau nanti saya mengajak kita kan dari beberapa minggu terakhir kan saya ingetin, yuk sama-sama yuk ikut pindahan. Nah, saya kalau datang di bawah tadi kan si saudara kita Marno tuh sudah nurunin dari lantai 3 banyak segitu segambreng begitu saudara. Itu dia nurunin sendiri, saya bilang sama no sisain buat jemaat napa no, jangan diangkat sendiri no. Gitu. Tapi saya lagi bayangin begini sudah. Kita bisa kerja sama-sama, tapi kita tidak melakukannya di dalam kebersamaan, yaitu makna persekutuan. Sedang kau bisa angkat, turun ke bawah, ngangkat yang di atas, turun lagi. Tapi kemudian selesai, kita sibuk sama-sama, tapi kita lupa untuk berkata, halo ko, apa kabar ko? Gimana kerjaan kemarin? Oh ya gimana, anak sudah oke? Oh ya sudah oke. Halo pak, wah mau dapat cucu ya sekarang ya. Gimana rasanya? Seneng banget ya. Kalau kita tidak belajar membangun hubungan, relasi yang harmonis, kita memang sama-sama, tapi hanya sama-sama sibuk, sama-sama aktif, sama-sama ke gereja, tapi kita tidak pernah membangun komunitas bersama. Itu seperti sekarang banyak keluarga yang sudah tinggal di rumah sama-sama, anak sekolah belajar dari rumah, kayaknya satu atap, tapi bisa ndak tegur sapa, ndak ada yang nyambung. Coel sedikit ngamuk, panggil diem. Lah, ini apa? Masa ini keluarga sudah? Nah, yang pertama, bangun connect hubungan satu dengan yang lain. Itu berarti apa, saudara? Kita belajar open. Saudara, buka diri itu sulit. Satu waktu, saudara, di dalam satu perpisahan, ya saya sebelum kesini dari Jakarta, teman-teman Pak Sutri itu kumpulin pakai Zoom ya, meeting. Terus di dalam pelayanan keluarga itu kan ada beberapa Pak Sutri, saudara. Akhirnya dipersilahkan memberikan sepatah dua patah kata. Dan kita tahu kalau sepatah dua patah itu berarti berpatah-patah kata. Nah, ada satu Pak Sutri yang menarik perhatian saya dan Widi waktu itu. Jadi istrinya ngomong begini, saudara. Thank you buat Bro Nail dan Sis Widi gitu ya, buat Pak Nail dan Bu Widi. Karena apa? Karena selama ini saya banyak belajar dari kegagalan kalian. Saya pikir, maksudnya apa? Oh ternyata saudara, memang selama ini kami cukup sering gitu ketika pelayanan keluarga itu, jarang kami itu ceritakan keberhasilan, karena memang tidak berhasil saudara. Banyak perjuangan yang dalam kehidupan kami itu ya, jadi orang tua, jadi suami istri begitu ya. Aduh susahnya, ya ampun begitu. Bukan cuma ngelus dada, nangis, bukan nangis air mata, nangis darah begitu. Kalaupun liur pun keluar mungkin darah kali saudara ya. Tapi justru di situ waktu kami buka itu nggak gampang saudara. Buka pergumulan kami, relasi suami istri, buka kemudian bagaimana dengan anak segala macam. Tapi justru di situ ternyata banyak Pak Sutri lain yang merasa kami tidak sendiri. Kita di sepatu yang sama, kita di pergumulan yang sama. Bukan untuk saling menghakimi, tapi membangun hubungan yang harmonis. Belajar dari situ untuk terus percaya
satu terhadap yang lain. Yang kedua, saudara, membangun yang namanya companionship, bukan hanya connect tapi juga companion, itu seperti sahabat, seperti saudara. Tapi jangan yang ngeciak saudara, saudara ya, jangan yang makan sahabat, makan teman, enggak begitu, saudara. Tapi benar-benar yang berjalan bersama, menjadi bagian. Kalau kamu sedih, aku ikut sedih. Kalau kamu senang, aku ikut senang. Dan kalau kamu senang, aku iri. Kalau kamu sedih, aku gembira. Itu kurang ajar. Tapi benar-benar seperti kata Roma tuh, saudara, di dalam Paulus mencatat ya, siapa menangis dengan orang yang menangis, siapa tertawa dengan orang yang tertawa. Itu companionship. Itulah yang Kristus lakukan, bukan? Ketika dia datang kepada orang-orang yang terhilang, ketika dia datang kepada orang-orang yang terpinggirkan, dia tidak datang sebagai guru yang rasanya jabatannya agung, yang suci, enggak. Dia menyamakan dirinya seperti orang berdosa yang tersingkirkan itu. Itu companionship. Dia menjadi teman, menjadi keluarganya. Nah, saudara, namanya keluarga itu, yang pertama tuh harusnya bukan penghakiman, tapi tangan yang mau terbuka untuk selalu menerima kesalahan dan berjalan bersama untuk memperbaikinya. Nah, saudara, biarlah itu juga terbangun di antara kita. Karena semua kita bisa salah, bisa keliru, bisa melakukan sesuatu yang mungkin menyakiti satu terhadap yang lainnya. Tapi mari bangun companionship, kita part of gereja ini, kita bagian dari gereja ini. Bisa nggak kita berkata, wah tanpa lu nggak rame. Dulu undangan ulang tahun kan begitu ya. Zaman dulu sih, sekarang mungkin beda kali ya. Saya selalu dapat undangan kok zaman dulu tuh ya, remaja begitu ya. Selalu ngomongnya begini, kalau nggak ada kamu, nggak rame loh. Padahal kita datang juga udah rame banget. Itu nggak ada apa-apa juga. Tapi maksudnya tuh kita ngerti sama-sama, kita tuh part of sesuatu, bagian dari sesuatu yang penting. Mari bangun itu, mari bangun kepekaan kita. Yang terakhir, saudara, setelah engkau bisa membangun connect, engkau belajar menjadi companion, menjadi saudara, menjadi sahabat buat temanmu. Mari belajar contribute, memberi sesuatu, sama seperti di kisah para rasul tadi. Gak cuman diem-diem, minimal aja saudara-saudara doain, udah puji Tuhan benar-benar. Tapi pertanyaannya, adakah kita punya waktu khusus berdoa buat gereja kita? Tanpa ada event loh, saudara. Kita mungkin sendiri di kamar, waktu kita baca Alkitab, kita mungkin pada waktu sambil kerja boleh, di tengah-tengah kita dalam hati kita doakan buat gereja, buat orang-orang di sekitar gereja kita. Apakah kita memberikan kontribusi? Sampai dalam kisah para rasul itu membagi miliknya jadi punya bersama. Setelah membagi milik itu tidak gampang. Kenapa tidak gampang? Lihat aja anak kecil. Anak kecil itu kalau disuruh berbagian, hampir pasti semua tidak mau. Saya mau buktinya, mau berbagi sama saudara aja, misalnya ada 2 bersaudara, sering kali tidak mau. Ini misalkan saudara, anak-anak lagi main, mainannya lagi dibeliin baru. Terus ada tetangga, teman main. Orang tua biasa begini kan, ayo masuk, terus bilang begini, nak, yuk mainan bareng sama temanmu yuk. Setelah respon anak biasa pertama gimana? Langsung kasih mainannya. Ini mainin deh, enggak apa-apa, kamu pakai yang baru, aku pakai yang lama aja gitu. Itu kalau ada anak begitu baik banget tuh. Tapi enggak loh. Yang ada apa? Yang baru diselamatkan. Hehehe, taruh, kasih temannya, nih kamu yang itu aja, aku yang ini. Saya perhatikan ya, dari kecil saja kita sadar kita tuh sulit berbagi. Tapi kalau kau dan saya tidak melatih diri, mau sampai kapan? Justru inilah yang membedakan kumpulan orang percaya dengan kumpulan lain pada zaman itu. Kalau kumpulan yang lain itu lebih banyak mengambil dari orang, tapi orang percaya memberi banyak kepada orang lain. Sebab sekali lagi, saudara, ketika engkau berkontribusi memberi sesuatu, engkau tidak berkekurangan. Tapi kita semua mengambil bagian yang sama. Nah, saudara, biarlah firman hari ini mengingatkan setiap kita. Kita sedang di dalam masa-masa pandemi. Persekutuan kita harus sungguh-sungguh kita jaga. Dan setelah pandemi dan khususnya ketika kita pindah di gedung yang baru, mari kita lihat diri kita sama-sama. Adakah
Tuhan berkata kepada kita, sungguh alangkah baiknya dan indahnya waktu aku Tuhan melihat kamu semua hai gereja GKI Pontianak hidup rukun bersama menjadi daya tarik bagi masyarakat di sekitar kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, tolong setiap kami untuk boleh membangun hubungan, relasi. Perlahan namun pasti kami mulai terbuka percaya, supaya kami sungguh-sungguh bisa berelasi dengan kasih satu dengan yang lainnya. Dan di saat itu kami belajar menjadi teman, menjadi saudara, menjadi seperti orang tua atau anak bagi saudara-saudara kami di gereja ini. Sehingga kami pun juga mau belajar memberi ya Tuhan, memberi milik kami, memberi waktu kami, bahkan memberi hidup kami untuk berbagi. Ketika kami saling melakukan itu, maka tidak ada satupun yang berkekurangan. Tuhan tolong jangan biarkan ada orang yang sendirian di gereja kami. Biarkanlah setiap kami sungguh-sungguh memiliki teman, karena disitulah kami sedang mempertontonkan Kristus yang menjadi sahabat kami. Kristus yang menerima kami, Kristus yang berjalan bersama dengan orang berdosa. Tuhan tolong pimpin kami untuk menjadikan komunitas ini satu tubuh Kristus yang memuliakan Tuhan. Sehingga Engkau bisa berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya anakku, waktu Engkau berkumpul bersama-sama dan memelihara kesatuan itu demi namaku. Tuhan tolong setiap kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.